Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian KGRI yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menyebutkan bahwasanya beliau tidak akan masuk surga kecuali atas rahmat Allah. Nah, dari sini para ulama menyimpulkan bahwasanya kita pun tidak akan masuk surga kecuali atas rahmat Allah. Ya. Tetapi setelah masuk surga atau di surga itu ada derajatnya, ada tingkatan-tingkatannya. Beberapa waktu lalu kita membahas mengenai derajat tingkatan al-muqarrabun, orang-orang yang dekat dengan Allah. Kemudian sekarang kita sedang membahas ashabul yamin, orang-orang yang menerima amal perbuatan dengan tangan kanan. Mereka juga ada di surga. Jadi ada tingkatannya. Nah, apakah kita masuk level ashabul yamin atau level al-muqarrabun, itu berdasarkan amal perbuatan kita. Jadi masuk surga itu atas rahmat Allah. Kalau Allah menghendaki, kita akan masuk surga. Tingkatan derajat kita di surga berdasarkan amal perbuatan kita. Nah, tentunya mengenai masuk surga rahmat Allah ini kita tidak mau mengambil resiko ya. Kita di dunia ini juga tidak mau mengambil resiko. Misalnya kita mau ujian, mengambil resiko, insya Allah ujiannya diundur misalnya, atau insya Allah gurunya baik, mengizinkan kita untuk open book. Itu jangan-jangan merupakan harapan kosong. Ya, tahu-tahu hari ujiannya tetap aja ujian seperti biasa, tidak diundur. Dan close book misalnya, padahal biasanya mungkin open book atau bagaimana ya. Jadi kita harus mempersiapkan diri. Ya, walaupun berdasarkan rahmat Allah, kita tidak tahu amal perbuatan mana kita yang diridhoi Allah, yang membawa kita ke surga, ya, yang dicintai Allah, yang membangkitkan atau mungkin yang membawa kita ke surga, kita tidak tahu, ya. Tetapi kita harus istilahnya mendekatkan diri kita di pintu Allah, ya, mengetuk pintu Allah. Oke. Nah, kita lanjutkan kajian kita surat Al-Waqiah mengenai ashabul yamin, ya. Insya Allah kita sampai kepada, atau kita akan mulai hari ini di ayat ke-34, ya. Ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa furusim marfu'ah. Ya, furus itu dipan atau kasur-kasur yang marfu'ah itu yang ditinggikan. Ya, jadi kursi-kursi, dalam hal ini kursi dipan atau sofa yang ditinggikan. Ya. Para mufassir menyebutkan ada yang tingginya itu sampai 500 tahun perjalanan. Wah, itu tinggi sekali, ya, dipan-dipan tersebut, dan empuk sekali, ya. Menurut para mufassir itu kondisi mereka ashabul yamin di surga. Sebutkannya tinggi tempatnya, dipannya empuk, ya. Tapi ada juga para ulama yang menyebutkan bahwanya furus ini atau dipan ini merujuk kepada istri atau wanita mereka, ya. Jadi istrinya atau afwan atau wanita mereka, hurun ain, ya. Nah, apa dasarnya? Dasarnya surat Yasin, ya, ayat ke-56 yang mungkin kita ingat pada saat kita membacanya. Ba'da auzubillahi minasyaitonirrajim, hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqiun, ya. Jadi mereka dan pasangan-pasangan mereka berada di bawah kanopi zilalin, ya, araiki, dan juga duduk di sofa-sofa divan-divan muttaqiun, reclining, ya, duduknya recline, ya. Seperti itu. Jadi ada beberapa pendapat dan tidak saling tidak bertolak belakang, ya. Karena setiap kata kan tentunya kita juga tahu, ya. Sekarang bahasa Indonesia kadang-kadang ada beberapa arti, jadi tidak kontroversial. Ada dua arti seperti itu, sebutlah biasa. Ayat berikutnya, insya Allah. Ayat berikutnya ini merujuk pada para mufassir menyebutkannya, ini merujuk pada wanita-wanita itu, ya, wanita-wanita mereka atau pasangan-pasangan mereka. Azwaj juhum ini pasangan mereka, ya.
Allah SWT menggunakan kata ansya, inna ansya'nahum, ya, insya'a, ya. Jadi mungkin Evan double check ya ayatnya. Oh, correct. Inna ansya'hun insya'a, ya. Jadi di sini ansya itu menciptakan, ya, tidak menggunakan kata kholak, ya, membuat, tapi dalam hal ini lebih atau kholak juga kadang-kadang diterjemahkan sebagai menciptakan, tapi di sini menciptakan justru dalam hal ini dari tidak ada sama sekali, ya, ansya ini, ya. Ini sebagai bukti kebesaran Allah mampu menciptakan tanpa ada kelahiran. Jadi kalau kita di dunia, kecuali Nabi Adam mungkin dan Siti Hawa, ya, kita semua dilahirkan dari orang tua kita. Tapi nanti pada saat kita dibangkitkan, itu nanti di surga itu wanita kita pun tidak berdasarkan kelahiran, diciptakan dari awal lagi, ya. Jadi disebutkan kita diciptakan dari awal lagi dan muda, seumur Nabi Isa alaihissalam sekitar 33 tahun. Alright. Kemudian ayat berikutnya, and made them virgins, ya. Jadi dan mereka tuh perawan. Jadi dalam arti misalnya di sini kalau misalnya laki-laki kemudian pasangannya itu wanita, itu seperti perawan. Kalau di dunia misalnya mereka mungkin ada masa-masa istrinya sedang mengalami period, ya. Jadi ada saat masa-masa tidak bisa melakukan hubungan. Tetapi di akhirat nanti tidak ada masa-masa seperti itu. Ya, selalu bisa perawan kapanpun. Ya, itu maksudnya. And we made them virgins. Kemudian mereka saling mencintai dan equal age, umurnya sama. Ya, jadi saling mencintai dan umurnya sama, 33 tahun tadi, ya. Umur Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ayat berikutnya, ayat ke-8, companion of the right hand, ashabu yamin, ashabu yamin. Mereka itu banyak di zaman yang lalu dan banyak di masa yang akan datang juga, ya. Jadi insya Allah kita menjadi bagian dari mereka paling tidak, ya, karena masih di surga. Ya, tentunya dalam ashabu yamin ini juga ada tingkatan-tingkatannya, tapi secara umum ashabu yamin. Tingkatan yang berikutnya lebih tinggi, al-muqarrabun. Nah, itu tafsir umumnya dari Syekh Ahmad Ibn Ajibah. Bagaimana dengan arti kiasannya? Tadi disebutkan dipan, kurus, ya, atau couches dalam bahasa Inggris, tempat duduk yang empuk, ya, sofa, ya. Apa maksudnya ini? Si dipannya ditinggikan, ya. Ingat, arti kiasan ini menggambarkan keadaan mereka di dunia, ya. Surga sebelum surga, jannah sebelum the real jannah, ya. Walaupun mungkin kondisi mereka seperti miskin di pandangan mata kita, tapi mereka menikmatinya, ya. So, apa maksudnya coaches ini atau dipan-dipan tersebut? Ya, yang ditinggikan, ya, itu adalah level spiritual mereka, ya. Kan di antara katakanlah para sufi atau para ulama, ya, atau para general, para orang beriman yang bertakwa, itu juga kan ada tingkatan-tingkatannya, ya. Jadi mereka comfortable, enjoy di posisinya mereka, dan posisinya itu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan levelnya. Itu maksudnya dipan-dipan yang ditinggikan. Ya, jadi walaupun misalnya ada juga yang mereka berada dan juga tingkatan di hadapan Allah tinggi, seperti katakanlah kalau di masa sahabat seperti Utsman bin Affan, ya. Tapi ada juga yang di pandangan kita mungkin mereka secara ekonomi tidak tinggi, tetapi mereka di hadapan Allah tinggi, ya. Oke, itu maksudnya coaches race, ya, atau furusim marfu. Kemudian bagaimana dengan arti tadi mengenai arti diciptakan baru, ya. Nah, tentunya perjalanan spiritual seseorang itu juga berkembang, ya. Ya, jadi di sini Ivan mungkin pada kesempatan ini akan menyebutkan arti spiritual dalam Islam itu berbeda dengan orang yang sekarang menyebutkan spiritual.
Kadang-kadang orang zaman sekarang mudah sekali menyebutkan pengalaman spiritual. Padahal itu sebenarnya hanya merupakan pengalaman psikologi. Apa perbedaannya pengalaman psikologi dengan pengalaman spiritual? Pengalaman psikologi itu naik turun, ya. Kita perlu lagi naik lagi, kemudian turun lagi. Nah, itu pengalaman psikologi, ya. Nah, kalau pengalaman spiritual itu tidak pernah turun, tapi mungkin stationary untuk sometime, kemudian naik. Ya, jadi kadang kita mencapai level tertentu, kita enjoy di situ, kemudian meningkat, kemudian di situ lagi, kemudian meningkat. Demikian, itu perbedaannya secara gampangnya ya. Nah, itu jadi di sini maksudnya diciptakan baru seperti perawan, ya. Itu maksudnya seperti itu karena kita pada saat mencapai level yang baru, kita apa namanya levelnya seperti yang baru, bukan seperti yang sebelumnya, meningkat. Ya, itu maksudnya seperti perawan yang diciptakan baru. Ya, kemudian bagaimana yang saling mencintai tadi? Ya, dia dan posisinya saling dia mencintai atau senang berada di level tersebut sebelum akhirnya dengan keridoannya Allah meninggikannya untuk maju ke level berikutnya. Itu maksudnya mencintai equal age tadi yang sama umurnya itu artinya sesuai dengan tingkatannya. Ya, jadi dia senang pada level yang sesuai dengan tingkatannya tersebut dan Allah insya Allah akan terus meninggikannya step by step. Tidak pernah turun kalau yang spiritual, tapi step by step naik, insya Allah. Kemudian bagaimana dengan ya itu maksudnya. Jadi di sinilah disebutkan bahwasannya Ashabul Yamin ini banyak sekali ya di masa lalu dan banyak juga di masa yang akan datang, sekarang dan yang akan datang. Jadi insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak dan adik-adik pengajian kajian rahmat Allah, kita diberikan berkah oleh Allah dalam kamar perbuatan kita sehingga kita dapat pertama kita mendapatkan rahmat Allah untuk masuk surga dan dengan berkah dengan amal perbuatan kita akan mencapai tingkatan ashabul yamin paling tidak ya. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak dan adik-adik menjaga dari Allah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, yang benar dari Allah, kesalahan dari Fan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.